semester 4 kalau nggak salah ya, dan jadi dua mata kuliah itu di awalnya bicara masalah bisnis proses, nanti diceritakan di TA itu bisnis proses sedang berjalan, di objek kita ambil seperti apa, kemudian yang kita usulkan nanti ketika kita menggunakan aplikasi seperti apa pula. Setelah itu di list di daftar fungsional apa yang terlibat di sana. Fungsional ini dia kerjanya apa, si aktor ini dengan aplikasi bisa ngapain aja. Kemudian digambarkan use case diagram, sequence diagram, kelas analisis, kelas diagram. Nah itu masuk mata kuliah pasti nantinya. Ya. Kemudian masuk IRP 32 ya, database itu lagi 3 mata kuliah. Proses bisnis, aksi dan perancang database. Karena terakhir itu kan IRP ya. Kita akan mendesain IRP-nya nantinya setelah mendapatkan fungsionalnya itu. Jadi 3 mata kuliah itu seperti dalam bab 4. Makanya 3 mata kuliah itu mohon diapakan ya, diserap ya. Proses bisnis, aksi dan perancang database-nya. Kalau bab 5 kan bicara masalah penerapan ya, implementasi dan pengujian. Itu codingannya lagi kan. Nah, itu lebih pada praktik-praktik pemrograman yang pada nanti. Jadi seperti itu keterkaitannya dari 40 lebih ya mata kuliah yang ditawarkan di jurusan kita itu. Hanya mata kuliah tertentu saja mungkin yang support ya dengan pembuatan tugas akhirnya itu. Tidak hanya pembuatan tugas akhir, tapi juga kerja praktiknya ya, KP-nya. Nah, itu nanti ada beberapa mata kuliah yang sana lagi. Kan sebetulnya inti dari tugas akhir itu kan bab 4 dan bab 5 itu, ya. Analisis perancangannya, kemudian implementasi dan pengujiannya. Kalau bab 1 kan permasalahannya, kita kan riset atau meneliti itu kan berawal dari permasalahan yang ada. Di sana ceritanya itu bab 1 itu. Bab 2 itu bicara masalah referensi, ya, mencari tinjauan pustaka yang cocok dengan penelitian kita. Misalnya kita riset itu merancang sebuah aplikasi untuk pembuatan atau pengelolaan data kependudukan misalnya. Maka referensi atau tinjauan pustaka di bab 2 itu carilah hal-hal yang terkait dengan pembuatan aplikasi itu. Misalnya apa itu kependudukan ya, apa itu data sipil, apa itu sistem, apa itu informasi, apa itu aplikasi dan seterusnya. Pokoknya konsep teori-teori yang terkait dengan riset yang kita ambil. Bab 3 bicara masalah metodologi. Nah kalau RSI metodologinya itu nggak kayak kemana-mana. Kitabnya itu adalah SDLC, ya, System Development Life Cycle, atau daur hidup sebuah sistem. Jadi kalau RSI nggak jauh-jauh dari SDLC itu ya. Nanti metodenya diambil, banyak yang metode yang bisa digunakan. Ada waterfall namanya, waterfall ini adalah metode klasik, tapi dia banyak digunakan sampai saat ini. Malahan kita di situ hampir sekitar 95% itu mengambil metodologi pengembangan sistemnya itu adalah waterfall. Itulah yang dijurusan yang agak kita upayakan ya ada perubahan gitu. Jangan nama waterfall lagi di perancangan pengembangan sistem itu. Kan banyak metode lain ya. Misalnya ada CID namanya ya, ada metode Rapid namanya. Kemudian ada metode RAD juga ya, JAD, RAD, kemudian tadi Rapid ya, waterfall. Ini banyak sebetulnya metode lain untuk mengelola sistem itu. Jangan waterfall saja. Nah, makanya seperti saya bilang intinya itu di bab 4 dan bab 5. Jadi kalau kita lihat mata kuliah yang terkait dengan bab 4 dan bab 5 itu tak banyak. Ya, tadi ada 3 mata kuliah yang mensupport kelompok tadi. Proses bisnis, aksi, perancang database. Ya. Kemudian bab 5 nanti sudah masuk di implementasi dan pengujian. Nanti ada mata kuliah sana, codingan ya, pemrograman, ada pemrograman web, pemrograman
dasar ya, pemrograman. Kemudian masuk juga perancangan database di sana. Kemudian di pengujian, biasanya pengujian ini di mata kuliah juga ya. Yang juga ada pengujian sedikit dibahas. Jadi itu sebetulnya katanya mata kuliah lain itu seperti matematika, disiplin, ada koordinir, statistik, itu kan pendukung saja. Kalau nanti kita ada mengambil TA itu yang bukan perancangan. Kan kita ada beberapa topik TA ya. Sampai saat ini sudah berkembang juga. Dahulu awalnya cuma dua, yaitu perancangan sistem informasi dan perancangan psikis. Kemudian berkembang lagi ada namanya implementasi ERP. Implementasi ERP ini adalah tugas akhir yang diperuntukkan bagi mahasiswa yang mempunyai kemampuan yang agak kurang ya dalam codingan. Karena di implementasi ERP itu tidak ada codingan. Ya kita seperti SIM itulah, SIM yang baru ya. Cari open ERP, kemudian di custom ambil objek perusahaannya, nanti minta laporan pembukuan perusahaannya itu, kemudian dijadikan disesuaikan SPP itu dengan ERP yang kita custom itu. Ada yang seperti itu. Memang seperti itu. Kemudian ada lagi sekarang kayak kita bicara masalah DSS, Digital Support System. Nah, karena di awal mata kuliah DSS atau bahasa Indonesia SPK ya, Sistem Perhitungan Keputusan. Di awal ada kemunculan mata kuliah itu kan pada kurikulum 2016. Berdasarkan informasi, kurikulum kita sudah mengalami perubahan 3 kali ya. Pertama kurikulum 2010, kurikulum 2016, dan kurikulum 2020 sekarang. Jadi di waktu kurikulum 2016 muncul mata kuliah Sistem Perhitungan Keputusan. Itu pertama kali yang mengikuti saya yaitu dengan Pak Aris. Nah, setelah itu saya bicarakan sama jurusan, ini topik yang cukup menarik di bidang IT, dilanjutkan. Malah banyak kampus-kampus lain yang eksistensi jurusannya sudah lama, ya dia sudah menggali tentang SPK itu. Ini jurusan membolehkan, maka waktu saya umumkan itu kepada rekan saya pertama itu. Silakan bagi saudara yang berminat dengan SPK ini ya, mengambil ya itu. Dan berkembang sampai saat ini perancangan untuk sistem penentuan keputusan cukup banyak diminati. Malah perancangan sistem informasi sudah mulai banyak yang tidak ada lagi. Karena bingung yang merancang isi seperti apa lagi gitu. Sudah banyak sebelumnya orang merancang isi. Maka dialihkan lagi SPK. Dan banyak itu orang mengambil tentang SPK yang sekarang. Saya di SI mempunyai diri yang paling banyak itu. Ya, nanti jalan-jalan di jurusan. Di jurusan itu ada nanti belangko, pendaftaran PA dan bimbingnya. Jadi ada siapa bimbing banyak di sana. Sudah tahun-tahun sampai banyak diambil ya bimbing. Saya arahkan ke SPK, saya bisa SPK bilang, saya juga bisa perancangan. Kemudian lagi bisnis intelijen ya, jadi perancangan SI, perancangan GIS, SPK, lagi ERP, ada lagi bisnis intelijen. Nah, sekarang kan kita punya lapor juga ya, lapor BI. Nah, BI ini juga tidak memerlukan codingan yang begitu dalam ya, layaknya perancangan. SPK dan juga SPK itu codingan jenisnya besar ya, banyak. Tidak ada codingan. Kalau BI dan implementasi ERP itu tidak ada codingan. BI itu kita menggunakan tools. Salah satunya adalah Microsoft Power BI namanya dari Microsoft. Jadi kendalanya di BI ini adalah kita susah mendapatkan data sumber. Karena kita harus mengambil database orang lain. Nah, kira-kira perusahaan mana yang bisa kasih database kita kan susah. Nah, pertama kali BI itu juga saya yang bermotor itu. Karena saya punya akses ke SPH ya, ke Rumah Sakit Padang. IT-nya teman-teman saya. Jadi saya minta aja satu
database yang besar itu, tapi database history ya, tidak yang sekarang. Yang itu dibuat database history penyakit, karena kan nggak boleh sebar history penyakit orang. Di luar history penyakit, di luar keuangan tidak boleh. Saya minta lah gitu ya database itu. Akhirnya saya juga ide dari kimia saya pertama itu tertarik dia itu angkatan berapa ya terus dia angkatan 13 atau 12 ya. Nah jadi saya kasih database itu ini silakan olah. Karena yang ngajar BI pertama itu saya juga itu sebelum sekarang kan itu matematika yang ngajar BI. Nah jadi saya ngajar pertama BI itu saya harapkan saya cobakan dan pokoknya akan proses BI itu kemudian mereka punya ide dan tertarik di gimana. Dan itu banyak itu misalnya pembuatan visualisasi dashboard untuk melihat tren rawat inap dan rawat jalan pada SPH, pokoknya itu. Jadi tugasnya di BI itu hanya membuat visualisasi dashboard saja, dan grafik gitu ya. Tapi bukan pakai Excel. Kalau Excel kan tidak ada intelijennya ya, tidak ada kecerdasannya. Excel itu hanya menampilkan data yang ada pada row-nya itu. Berbeda dengan BI. Namanya bisnis intelijen ya, kecerdasan bisnis. Artinya ada hal-hal yang bisa kita tampilkan yang tidak bisa tampilkan di laporan aplikasinya, yang tidak bisa tampilkan di Excel-nya. Pakailah BI itu. Misalnya melihat tren 10 pasien yang sering berkunjung ke rawat inap misalnya. Lihat itu, kalau Excel kan nggak bisa itu susah ya. Bayangkan data pasien itu ada 10.000 bukan karena Excel ngelola semuanya itu kan. Nah kalau Microsoft Power BI cepat yang mengolahnya. Kemudian kita melihat tren lagi, tren kira-kira obat apa yang paling 5 jenis obat misalnya ya, yang paling banyak dikonsumsi oleh pasien di SPH itu misalnya. Itu kelihatan di data itu siapa aja yang obat yang paling banyak digunakan. Kemudian bisa juga dilihat 10 obat yang paling mahal misalnya. Jadi hal seperti itu, kecerdasan seperti itu nggak bisa ditabulasikan, divisualisasikan dengan tools biasa seperti Excel atau bisa. Maka digunakan Power BI. Itu alternatif yang juga, yang sampai saat ini juga masih banyak peminatnya. Ya, di anak saya sekarang masih ada 4 lagi itu yang di AI itu. SPK ada 5 lagi mungkin. Rancangan sisanya. Jadi memang sudah berkembang. Tambah lagi sudah ada data mining sekarang. Bu Reza dosennya, pembimbingnya. Karena Bu Reza sedang sekolah ya, jadi nggak tahu juga apakah masih ada yang mengambil data mining ya. Karena data mining itu lebih kepada artificial intelligence sebetulnya, kecerdasan buatan ya. Karena dia menggunakan machine learning, ya, menggunakan machine learning untuk mengolah datanya. Dan metodenya banyak itu. Ada metode jaringan saraf di luar, fuzzy, night bias, macam-macam. Nah jadi itu topik-topik KA yang banyak sekarang sudah berkembang kita. Perancangan sistem informasi, perancangan GIS, BI, implementasi ERP, kemudian SPK, data mining, sudah 6 ya topik besarnya. Silakan kembangkan nanti cari objek apa yang tertarik dengan yang ini. Ya, SPK, pakai BI. Nanti kalau sudah dapat mata kuliahnya akan kelihatan SPK ini menarik ini. Bisa cobalah buat sebuah SPK untuk menentukan kedai kopi yang paling banyak dikunjungi siapa sih gitu ya. Bisa di sana. Kenapa orang mengunjungi kedai kopi itu? Di SPK itu keputusannya. Lalu ada terkena biaya ini enak ini. Karena nggak perlu modeling, kita hanya melihat kalkulasi dan visualisasi dari grafik yang ada. Kebetulan ini apanya dari perusahaan misalnya perusahaan menengah ke atas sama ke bawah dengan besar, tapi sudah menggunakan aplikasi dalam mengolah datanya. Ambillah database punya pemain itu kan, ya, bisa seperti itu. Atau hobi mungkin nggak saya hobi modding lah, bisa perancangannya segini, gitu ya. Lalu ada lagi mungkin yang tertarik dengan GIS setelah mempelajari GIS misalnya.
Kalau itu saya pengen melihat Pak, di Sumatera Barat ini lokasi-lokasi tanah yang cocok untuk menanam jagung, misalkan dengan digitasi membrane-nya GIS ini ya, dan kata seperti itu. Atau mungkin seperti saya bilang tadi, kenapa banyak mata kuliah gambar linear yang berhubungan dengan matematika misalnya. Tapi arahnya juga data mining itu. Karena data mining itu banyak kita menggunakan metode matematika rumusan-rumusan formulanya. Misalnya ada yang tertarik puasa, sangat senang sekali di belajar matematika itu. Data linear, matematika diskrit, gitu kan. Saya betul-betul tertarik. Maka saya ambil data mining lah untuk mengimplementasikan ketertarikan saya tadi ya pada mata kuliah itu. Nah, juga seperti itu. Jadi tergantung kita lagi semuanya. Kita mau kemana? Sekarang sudah sebesar 3, 4, 5 sudah bicara masalah KP, ya. Kemudian magang ke mana, KRD gitu ya. Jadi sudah mulailah berpijak intinya kalau ada mata kuliah tertentu seperti yang saya bilang tadi ya terkait dengan PA, coba fokus ke sana. Misalnya proses bisnis seperti perancangan animasi ya, fokusnya ke sana atau ke pemrograman fokusnya ke sana nantinya. Nah, kalau masalah PI nanti setelah ini fokusnya ke PI itu tertarik atau mata kuliah sudah keputusan nanti. Sekarang yang saya ampu sekarang yang terkait dengan BA itu SPK dan proses bisnis. Karena BI tidak lagi. Itu lagi implementasi ERP ya yang di sini itu. Karena BI sudah diserahkan ke SPK ya. Kebetulan beliau sebelumnya memang BI. Jadi memang seperti itu. Sekarang bidang-bidang yang banyak diambil ya sebagai objek riset atau penelitian kita ini. Ya, kita kaitan dengan kita ini. Nah, kembali ke proses bisnis. Jadi kita kemarin punya tugas besar yang seharusnya mengumpulkan hal ini ya tanggal 2 November di jadwalnya itu kita kasih perpanjangan 1 minggu lagi. Ya, artinya bahwa hari Selasa besok itu harus sudah selesai. Nah, sekarang pertanyaannya, yang hadir di sini, apakah satu kelompok atau ada yang online kantorannya? Campur ya? Campur, oke. Tapi minimal ada perwakilannya ya di sini ya. Ini ada perwakilan di sini. Jadi nanti tugasnya itu selain soft file yang dikirim ke saya, itu harus juga ada hard filenya. Jadi di print out, kemudian dijilid, soft jilid abu-abu seperti latihan apa? Kalau masih dasar katakan ya, soft abu-abu, soft jilid abu-abu ya. Selain soft file dikirim ke grup nantinya, kemana tadi mas saya ya, grup. Hanya grup ya. Soft file-nya selain di grup nanti juga di print out hard file-nya dalam bentuk laporan dijilid pakai soft jilid abu-abu. Kita akan langsung minggu depan itu diskusi. Kita diskusinya 2 SKS terakhir. Kita 3 SKS ya, 1 SKS nanti kita lanjutkan materi kita, kemudian 2 SKS terakhir baru kita diskusi sampai selesai. Kita mulai diskusinya itu nanti jam 8:30 ya. 1 jam pertama kita coba untuk bahas materi, kemudian 1,5 jam selanjutnya sampai berakhir mata kuliah ini kita akan diskusi nantinya. Oke ya. Nah, baik, karena kita tidak jadi diskusi sekarang, saya akan lanjutkan materi kita ya. Materi kita kemarin saya bilang materi kita itu loncat sebetulnya. Awalnya kita kenalkan dulu ya seperti apa konsep dari proses bisnis itu. Kenapa muncul istilah proses bisnis sekarang? Kita dulu mungkin kenal hanya perusahaan itu dibagi ber departemen ya, per divisi, per bidang, gitu kan. Dan sekarang sudah berdasarkan proses bisnis yang terjadi di sana. Kemudian kita arahkan lagi apa itu BPM, apa itu BPMS, sistemnya, apa itu BPMN.
atau modeling notation-nya. Sebetulnya itu materi terakhir bukunya. Nah, banyak konsep-konsep lain yang harus kita ketahui di proses bisnis ini. Karena dampak yang terjadi dari adanya perkembangan proses bisnis suatu besar, dampak yang tidak hanya pada kinerja, tidak hanya pada sistem perusahaan itu, tapi pada hal lain yang menunjang kerjanya perusahaan itu. Ya, jadi kita belum lagi membicarakan metodologinya ya, metodologi proses bisnis itu seperti apa, belum lagi bicara masalah analisisnya ya, bicara masalah analisis mungkin kita berpikiran ada SWOT di sana ya, SWOT analisis di sana juga nantinya. Belum lagi kita bicara masalah bagaimana peningkatan kinerja di perusahaan itu berdasarkan teori-teori yang ada. Jadi banyak sebetulnya efek yang timbul ketika proses bisnis sudah dikembangkan dalam sebuah perusahaan. Jadi proses bisnis itu terus berkembang. Dia tidak akan pernah stuck pada hal tertentu. Sama seperti hal yang sistem. Makanya muncul siklus hidup sebuah sistem itu. Kalau bicara masalah siklus hidup itu tidak ada berhenti ya. Berhentinya mungkin pada tahap evaluasi. Berhenti sementara dulu. Jadi hasil evaluasi itu dari titik awal lagi kan, rencana awal lagi perkembangan berikutnya dan seterusnya. Makanya segala sesuatu yang sudah dievaluasi itu tidak ada berhenti sampai evaluasi. Biasanya hasil dari evaluasi atau monitoring kita itu terhadap sesuatu akan menjadi langkah awal untuk pekerjaan yang baru berikutnya berdasarkan hasil evaluasi itu, ya kan? Contoh misalnya untuk akademik ya, Unan sudah mencoba evaluasi ini, bagaimana jalannya akademik di semester ganjil ini. Kemudian setelah dievaluasi dapat hasilnya, apakah berhenti seperti itu? Tidak. Unan akan mengembangkan langkah selanjutnya, bagaimana hasil evaluasi ini bisa lebih baik, ya kan, dari sebelumnya. Begitu juga kan proses bisnis itu. Sebuah proses yang terjadi di perusahaan itu dia tidak akan stuck, tidak akan berhenti pada titik tertentu, pada saat evaluasi saja, tapi dia akan berkembang selanjutnya. Ya, jadi pada hari ini kita coba bahas mengenai metodologinya dulu, yang belum kita pelajari. Ada yang ini kayaknya yang di online. Oh, ini ada yang bertanya, Hanif ya, apakah pertemuannya bisa direcord? Ini sudah direcord nih oleh temannya, saya pun tadi lupa merecordnya, mohon maaf ya. Tapi sudah direcord ini. Bagaimana yang di MS Team, apakah sudah kelihatan screen-nya masih belum ya? Udah Pak. Udah ya. Berarti lambat ini, itu udah connect ini. Laptop saya yang lambat ini. Baik, kita lanjut ya. Dulu APB namanya, sekarang PB namanya kan, analisis proses bisnis nomor 4 ini, kita coba. Yang DMS Team bagaimana, kelihatan screen-nya? Kelihatan Pak. Ada Pak. Udah ya?
Udah, Pak. Baik, sebentar. Saya minum dulu. Baik, sebelum kita lanjutkan sampai sini ada yang bertanya dulu lah. Apa ketika mudah-mudahan nggak ada goreng ya? Udah panas rasanya. Baik, kita coba melanjutkan materi kita. Saya minta tolong nanti absen itu ya, dibuatkan ini materi kita metodologi bisnis. Aja isikannya. Akhirnya pertama ini buat ya, buat ini hari tanggal jamnya. Ya, kemudian ini sama judulnya posisinya. Iya. Sama. Nanti pernah ya. Caranya ini sama. Oke. Nah, seperti yang saya bilang di awal, harusnya kita bicara masalah metodologi dulu ya sebelum kita lanjut ke PPN itu. Tapi karena memang kita terkait dengan tugas ya, tugas besar kita takutnya tidak terkejar gitu kan di akhir pertemuan. Maka saya dahulukan yang PPN itu sehingga teorinya dan prakteknya bagaimana kita mendesain sebuah proses bisnis sudah bisa kita pelajari. Nah, jadi setelah itu kita bicara masalah metodologi ya. Kita untuk melakukan sebuah usulan dari proses bisnis atau bagaimana melihat dari proses bisnis yang ada di perusahaan itu, tidak mungkin kita bekerja itu asal-asalan saja. Jadi secara akademisnya atau secara keilmuannya, kita harus punya metode ya, metode. Kita terjun ke lapangan di sebuah perusahaan, mungkin ini salah nih Pak, karena ini nggak benar seperti ini. Nggak bisa seperti itu kita menyalahkan sistem yang sudah ada di sana. Malah nanti manajer yang terkait dengan ekonomi. Ini yang Pak Data ini sudah menyalahkan saja sistem yang ada di sini. Nah seperti itu. Makanya kita kalau perusahaan itu harus berdasarkan metode kita. Jadi kita belajar juga terkait dengan bagaimana metodologi sebuah proses bisnis.
Pertanyaan nanti orang-orang di perusahaan itu kita bisa menjawabnya berdasarkan keilmuan kita. Karena kita punya metode dalam mengembangkan sebuah proses. Kita lihat kita baca nantinya. Oke, jadi nanti kita akan coba melihat kira-kira apa saja yang menjadi sebuah metode kita dalam melakukan pengembangan sebuah proses bisnis di perusahaan itu. Jadi kita perlu melihat dulu yang namanya strategi dan organisasi di perusahaan seperti apa. Ya, lalu kita akan survei di sana. Kemudian setelah survei nantinya dianalisis hasil surveinya itu, kemudian dilakukan desainnya perancangan bagaimana memodelkan sebuah proses bisnis itu. Kemudian dilihat platformnya. Platform sini adalah kira-kira pemrograman yang akan kita connect ini ya. Masih kelihatan screen-nya kan? Masih, Pak. Ada, Pak. Oke. Maaf ya agak lama nih ya, karena kita mengikuti yang offline ini. Nah, pemilihan platform ini adalah kita bagaimana memilih baik itu platform dari operating systemnya, kemudian platform dari aplikasi yang akan kita gunakan, apakah web based, apakah desktop programming atau mobile programming ya, sesuatu kita nantinya. Kemudian diimplementasikan dan diuji. Implementasi di sini adalah bukan diterapkan di perusahaan itu bukan, tapi bagaimana desain atau model tadi itu kita terapkan di dalam sebuah pemrograman atau ditransformasikan desain kita itu ke dalam sebuah codingan, membuat aplikasi lah kalau kitanya. Kalau implementasi ini ya, kemudian diuji implementasi itu, diuji codingan kita itu apakah sudah sesuai dengan kebutuhan fungsionalnya atau belum. Deployment ini baru dia diterapkan di perusahaan. Itu yang penerapannya. Jadi berbeda ya. Mungkin dalam pemikiran kita implementasi ini bagaimana diterapkan di perusahaan bukan. Kalau implementasi bagian IC adalah mentransformasikan hasil desain kita itu ke dalam sebuah pemrograman atau ke dalam bentuk aplikasi yang kita bikin. Lalu diuji. Mungkin kalau orang awam implementasi itu mungkin penerapan ya, diterapkan, diimplementasikan, kita tidak mentransformasikan hasil desain kita ke dalam sebuah codingan. Deployment ini baru istilah kita diterapkan. Kalau bahasa Indonesia kan disebarkan ya atau diintegrasikan ke dalam perusahaan itu. Dan nanti dijalankan dia, kemudian setelah berjalan mungkin beberapa periode dilihat ya, dikontrol, lalu nanti disimpulkan seperti apa perkembangan kita. Nah, kalau kita gambarnya kira-kira begini nantinya. Ya, ini paling sering saya keluarkan di ujian ini. Coba gambarkan dan jelaskan metodologi sebuah proses bisnis ini. Jadi gambarnya kira-kira seperti ini. Saudara perlu melihat di sini ada dua fokus ya. Ada dua fokus dari metodologi ini. Yang pertama adalah fokusnya kepada semua operasional yang ada di perusahaan itu. Kemudian fokusnya adalah pada masing-masing bisnis proses yang ada di perusahaan itu. Jadi dua sisi metodologi kita lihat sekarang. Nah, kenapa strategi dan organisasi ini berada di luar kota ini, di luar proses desain? Jadi yang proses bisnis metodologi ini dia ya, yang dalam kota ini ya, yang dalam kota ini aja. Nah, ini yang proses desain metodologinya. Yang strategi dan organisasi nggak masuk dia ke dalam metodologi. Dia berada pada luar itu. Karena dia adalah fokusnya kepada perusahaan secara keseluruhan. Makanya ada orang mengatakan rencana strategi itu apa? Nah, kalau bicara masalah rencana strategi adalah rencana perusahaan keseluruhan, ya, keseluruhan dari perusahaan itu. Kalau rencana operasional adalah rencana perusahaan pada periode tertentu. Misalnya untuk anggaran 1 tahun, tapi operasionalnya untuk 1 tahun. Kalau strategi itu besar ya, bisa dia 5 tahun, paling 10
sedikit saya bilang tadi ya, bisa 10 tahun, bahkan ada sudah merancang rencana itu 50 tahun ke depan. Seperti Indonesia ini misalnya. Indonesia ini sudah ada rencana sampai 2045 ini. Kalau nggak tahu orang kenapa di 2045 itu adalah masa emasnya Indonesia atau masa jaya Indonesia. Nggak tahu orang kalau tidak ada penyusunan restoran sampai ke tahun sana. Masa emas 2045 itu artinya ya bahwa yang umurnya produktif di Indonesia ini mencapai di atas 70% ya, kalau masalahnya. Bisa produktif berapa sampai berapa? 17 sampai 45 tahun ya. Atau yang 5 tahun itu bisa produktif. Jadi nanti di 2045 itu katanya penduduk Indonesia ini sekitar 70% akan di range umur yang sana 17 sampai 45 itu. Maka dibilang masa emas Indonesia. Di sanalah Indonesia harusnya sudah menjadi negara maju. Atau lama ya, harusnya 20 di bawah itu ya, mas negara maju. Pokoknya nanti di 2045 itu kita harus lebih kuat. Karena usia-usia produktif kita besar sekali dibandingkan negara lain. Kenapa bisa orang sudah memproyeksikan ke sana? Karena di Indonesia sudah ada investor itu yang sudah menghitung ya milestone Indonesia itu roadmap-nya sampai ke 100 tahun ke depan atau bahkan 50 tahun ke depan ya, 50 tahun ke depan. Kan 2045 itu kan sudah 100 tahun ya, satu abad untuk Indonesia. Nah sekarang sudah dilihat sama orang untuk dihitung berapa usia produktif sekarang. Sekarang kan generasinya cukup banyak ya, yang umur 10 tahun sampai 17 sudah banyak sekarang kan, 17 sampai 45 tadi sudah banyak juga kan. Nanti yang 10 tahun sampai 17 itu kan akan naik di atas ya. Jadi makanya bilang akan berapa banyak ada sudah produktif di tahun. Nah itu ya, jadi cara strategis itu adalah di luar dari perusahaan, karena dia mencakup semua aspek yang ada di perusahaan itu. Nah jadi memulainya memang dari sini rencana awalnya itu. Siapa yang berhak atau yang bisa merencanakan secara strategis dari organisasi itu? Yaitu top manager. Jadi mereka yang menduduki jabatan leader paling atas, mereka yang akan menentukan nantinya bagaimana strategi dan organisasi perusahaan. Nah tugas kita sebagai bisnis proses analis nantinya harus bekerja berdasarkan metodologi yang ada. Maka kita bicara masalah lain itu ya di dalam lingkup ini kita bekerja. Jadi nanti tahap awal saudara itu untuk mengembangkan sebuah proses bisnis adalah survei. Sama kan yang tugas besar itu kan, tugas besar yang saya kasih itu sudah dianggap itu, sudah dianggap mencoba sebagai seorang analis sistem kan, analis proses bisnis. Kemudian carilah sebuah perusahaan yang saya bilang kan, boleh secara survei langsung ke perusahaan itu, atau boleh juga dengan studi literasi ya, baik melalui official web mereka atau web resmi mereka maupun profil-profil yang ada oleh mereka. Jadi survei dari awal. Kemudian setelah survei apa yang sudah kerjakan lagi? Tentu menganalisis ya, menganalisis dan mendiskusikan hasil survei tadi itu. Saya dapatkan hubungan ini loh di perusahaan A itu. Ternyata mereka masih menggunakan Excel ini untuk merekam data penjualan. Sementara untuk surat jalannya bagi mereka yang mendistribusikan barang ke konsumen seperti ini surat jalannya. Masih manual juga ternyata itu, memakai formulir yang ada. Nah, dari dokumen-dokumen yang didapatkan hasil survei itu didiskusikan. Kemudian nantinya diketahui juga ya dari hasil survei itu bagaimana jalannya proses bisnis di sana. Saudara melihat, wah ternyata kalau untuk penjualan seperti ini dari perusahaan itu, konsumen datang kemudian dia ke sana, dia tanya sama orang bagian kasir, kemudian di kasir itu kalau orang muda gitu ya. Barang tersedia juga itu dibuatkan suratnya, posisi ordernya sampai nanti barang itu atau produk itu sudah di tangan si konsumennya. Jadi catat kita diskusi tadi itu. Kemudian nanti hasil dokumen yang sudah didapatkan, hasil coretan deskripsi bagaimana prosesnya terjadi itu didiskusikan di tim.
siapa timnya ya kelompok saudara. Nah setelah itu baru masuk ke tahap yang ketiga ini. Tentu akan berdasarkan desain lagi ya. Jadi transformasikan hasil deskripsi tadi itu ke dalam sebuah desain proses bisnis. Nah, bagaimana cara mendesain proses bisnis? Nah, kita sudah belajar. Ada namanya PPM, Business Process Modeling Notation. Itu adalah sebuah notasi bagaimana kita memodelkan sebuah proses bisnis. Maka cerita yang sudah dapatkan dari hasil pengamatan tadi, dari hasil survei tadi, dibuatkan desainnya, ya kan? Bagaimana proses bisnis? Apakah desain proses bisnis saja? Tidak. Desain yang dimaksud di sini banyak ya. Pertama adalah desain dari proses bisnisnya dulu. Setelah didapatkan nanti list fungsional seperti itu juga menggunakan pula desain use case diagramnya. Use case diagram adalah diagram yang menggambarkan bagaimana interaksi antara user dengan aplikasi yang akan saudara rancang. Bahkan kita belum dapatkan belum tahu bagaimana aplikasi yang kita bikin itu. Nah, jadi setidaknya dalam otak kita itu hasil survei yang sudah terdapatkan itu sudah sudah tergambarkan. Wah, jadi itu aplikasi seperti ini nih yang kita buat ini. Saya yakin itu sudah tergambar bagaimana aplikasi yang dibuat itu. Maka sudah dapat juga gambaran kasarnya ya, bagaimana nanti interaksi usernya dengan aplikasi itu. Nanti si customer dia datang menuliskan formulir ya, apa aja barang yang dibeli. Jadi kalau dibuat aplikasi tentu akan ada entry data. Maka nanti si konsumen bisa dia mengintrikan data penjualan pembeliannya ya kepada sistem. Maka dapat satu case dapat kita satu interaksi use diagram bahwa nanti aktor yang namanya konsumen itu dia bisa login ke sistem ya kan, dia bisa membuatkan produk-produk yang dia beli, dia juga bisa nanti ngecek secara otomatis ya stok berapa nantinya, dia juga bisa nanti melakukan pembayaran itu apakah dengan sistem atau dengan hal lain ya, itu dan seterusnya. Minimal seperti itu. Nah itulah yang disebut dengan use case diagram tadi itu. Bagaimana interaksi aktor, apa saja yang bisa dikerjakan aktor dengan sistem. Itu dia. Nah setelah itu hasil tadi itu baru dijelaskan lagi dia dalam hal yang kecil. Ya, namanya adalah use case skenario. Jadi skenario itu ada pula bagaimana bentuknya, ya format seperti apa. Nanti belajar di aksi nantinya. Setelah skenario apa lagi? Digambarkanlah use case skenario itu dalam bentuk sequence diagram. Sequence diagram adalah diagram yang menggambarkan bagaimana urutan seorang aktor dalam menjalankan sebuah proses bisnis. Misalnya sequence diagram untuk input data barang misalnya. Sequence diagram untuk input data barang. Aktor ngapain dia dulu ke dalam modelnya. Setelah itu model nanti berinteraksi dengan formula. Itu belajar juga nanti di aksi. Kita baru di proses bisnisnya ini. Setelah dapat sequence diagram apa lagi? Dibuatkan kelas analisisnya. Setelah kelas analisis apa lagi? Dibuatkan kelas diagramnya. Setelah kelas diagram nanti baru bisa kita mengenerate sebuah relationship diagramnya, ya, atau ERD. Saya Indonesia ERD kalau saya kan ERD ya. ERD relationship diagramnya. Kelihatan sana nanti tabel-tabel apa saja yang ditentukan ya untuk merancang sebuah sistem itu. Jadi perancangan itu sampai di sana sampai kita merancang UI-nya, user interface-nya. Setelah IRD selesai, lalu kita rancang user interface-nya, UI-nya, atau laman dari bentuk inputan datanya. Bagaimana Pak kita bisa tahu tabel-tabel itu apa aja isinya? Nah, isi tabel-tabel yang ada pada IRD itu adalah dari dokumen yang saudara dapatkan itu. Misalnya tadi ada dokumen yang direkap oleh orang perusahaan itu dengan Excel misalnya kan. Nah, lihat header-nya. Header dokumen itu saja ada nomor ya, ada kode barang dan ada nama barang misalnya kan, ada stok awal misalnya, ada stok akhir, ada stok yang terjual. Kalau ada stok awal, ada stok terjual, ada stok akhir. Itu barang gitu. Nah, dari header-nya itu
Headernya itu kan nantinya yang akan menjadi atribut dalam tabel itu. Jadi nanti muncul tabel barang namanya. Tabel barang dalamnya ada atribut apa saja? Ada model barang, ada nama barang, ada stok awal, ada stok akhir, gitu ya. Mungkin juga tanggalnya, mungkin juga ya. Jadi itu si tabelnya. Makanya tabel dari IRT yang kita rancang nanti itu didapatkan dari hasil dokumen yang ada di perusahaan itu satu. Lalu ada lagi dapat dokumen kita, yaitu dokumen misalnya katakanlah dokumen stroke ya atau faktur dari penjualan. Biasanya kan faktur itu kan ada beberapa file ya, bisa 3, bisa 2, tapi minimal 2 ya, ada untuk kita, ada untuk dokumen tertentu. Nah ini kita lihat juga apa aja atribut-atribut yang ada di faktur itu. Maka nanti muncul tabel faktur nantinya. Begitu jadi IRT merancang. Nah dengan adanya IRT, kita sudah bisa merancang sebuah user interface, ya, antar muka untuk mengentrikan datanya itu. Nanti inputkan kode barang, inputkan nama barang, ya, inputkan stok barang, segala macam tanggalnya, kan satu UI kan user interface. Nah jadi desain itu sampai di sana. Nah setelah desain dapatkan, apa lagi? Platform selection. Jadi kita memilih platform yang cocok nantinya kita implementasikan. Wah, ini sepertinya perusahaan kita ini sudah multinasional ini. Artinya banyak cabang-cabang yang sudah ada gitu ya di berbagai tempat. Berarti platformnya itu tidak bisa kita buatkan desktop programming. Tahu ya desktop programming ya, program yang tidak diakses melalui web browser, tapi dengan install dulu, kemudian dia muncul secara standalone ya. Lalu kalau dia multinasional, apa platform cocok? Ada 2 platform cocok, bisa mobile, bisa web based. Mobile ini terlalu sulit ya udah, tapi web based saja. Jadi kita buat platform itu berbasis web based. Lalu OS-nya apa yang cocok? OS-nya mungkin kalau Windows saja, atau mungkin bisa nanti bisa kita buat Linux ya. Kemudian saya untuk bahasa pemrogramannya apa nih? Contoh web based ini banyak ya. Bisa menggunakan PHP nantinya gitu kan. Bisa menggunakan Java web ya. Bisa. Nah setelah ditentukan platform selection-nya, baru diimplementasikan, dibuat programnya lagi, di coding lagi kan. Nanti di testing. Nah testing ini banyak banget jenisnya. Ada namanya system testing, ada namanya unit testing. Jadi kalau kita melihat sebuah flow ya, sebuah flow dari dari waterfall itu banyak ya. Waterfall itu ada yang testing itu ada yang namanya unit testing, ada yang namanya system testing. Jadi tergantung kita lagi. Kita maunya ngetes itu per unit atau per sistem. Kalau kita per unit berarti per modul. Misalnya kita membuat sebuah aplikasi hanya modul penjualan. Nah kalau bicara masalah unit testing, berarti kita tes itu hanya di penjualan saja dulu. Jangan yang di stok, jangan yang di pembelian, jangan yang di barang. Penjualannya dulu yang kita tes. Itu namanya unit testing. Dites di masing-masing unitnya. Atau misalnya kita bikin modul keuangan, berarti kita ngetesnya hanya keuangan saja. Gitu. Tapi kalau sistem testing, berarti sistemnya serentak gitu. Satu flow awal sampai akhir. Kan flow untuk proses bisnis itu kan diawali oleh front office-nya ya, diakhiri oleh back office. Back office itu biasanya para penyedia keuangan kan. Jadi nanti kalau dia bicara masalah sistem testing, berarti ngetes itu secara keseluruhan gitu, dari awal sampai akhir. Jadi tentukanlah testingnya apa. Ada lagi namanya UAT, User Acceptance Test namanya. Nah UAT ini biasanya dilaksanakan setelah sistem testing atau unit testing selesai dilaksanakan. Karena kedua pengujian ini hanya dilakukan oleh programmer, ya, hanya programmer dan user tertentu yang misalnya manajemennya ya atau pimpinannya, dia yang tes itu sama programmer nantinya atau analisis sistemnya. Tapi kalau user acceptance test itu akan dilaksanakan pengetesannya, pengujiannya dengan orang yang menggunakannya.
Jadi misalnya orang keuangan nih yang akan menggunakan modul aplikasi keuangan, berarti UAT-nya itu hanya dilaksanakan oleh orang-orang yang di keuangan saja. Setuju nggak dia dengan bentuk seperti ini? Setuju nggak dia dengan laporan yang dikeluarkan seperti ini? Itu UAT namanya. Nanti ada listnya, sampelnya. Oh dia setuju, oke. Itu diparah sama dia, oke kan? Nah, setelah selesai UAT-nya itu ya, user acceptance test itu, berarti proses untuk testing selesai. Baru dia deploy. Deployment, disebarkan, diintegrasikan ya. Semua modul-modul yang awalnya terpisah dibikin, digabungkan semuanya, kemudian dideploy, diintegrasikan, diinstal dulu ya, dideploy. Kemudian baru dia personalnya dia yang digunakan oleh perusahaan itu. Apakah selesai sampai dia sudah digunakan? Belum. Biasanya kita sebagai developer akan menggaransinya ya, katakanlah 1 tahun pengujian operasional. Berarti dilihat dulu dalam jangka 1 tahun itu bagaimana personalnya. Apakah data yang diinputkan sudah sesuai dengan data yang dikeluarkan? Kadang-kadang kan aneh ya, misalnya diinputkannya 500, nanti yang dikeluarkan oleh aplikasi dilaporkan 60 cuma kan, berarti ada yang salah itu. Nah, kesalahan-kesalahan seperti itu nanti ada di kontrol nanti, ya. Jadi setelah personal nanti ada controllingnya yang akan dikontrol oleh pihak-pihak tertentu nantinya. Nah, setelah itu selesai nantinya baru dia disimpulkan, dirapatkan lagi. Nah, ternyata setelah 1 tahun berjalan, aplikasi itu tidak berjalan dengan baik. Kenapa? Karena ada beberapa yang data di sana yang keluarnya nggak sama. Jadi nanti akan ada pengembangan lebih lanjut. Tapi kalau sudah oke, bagaimana? Sudah oke, ya jalaninnya lagi terus sampai betul-betul nanti dia sudah running well ya, berjalan dengan baik, sudah berhasil dia mengeluarkan laporan dengan sudah dibutuhkan oleh manajemen, dan sudah oke, sudah bisa nanti aplikasi itu berjalan dengan baik. Dia lagi maintenance-nya ya, maintenance-nya. Nah gitu, itulah sebuah metodologi. Jadi metodologi seperti itu dia, hampir sama dengan SDLC seperti bilang. Sistem development life cycle, sudah lah planning ya, perencanaan, nanti ada analisis, ada design, ada implementation dan testing, ada evaluasi. Sama sebetulnya. Karena memang proses bisnis itu sama dengan sebuah sistem. Ya, metodologinya ya, sebuah proses bisnis. Nah ini yang terjadi ketika tahapan strategi dan organisasi ya. Jadi nantinya ada survei juga ya, survei. Ini yang sudah saya tadi. Nah biasanya di survei itu apa saja yang kita kerjakan. Nah ini detailnya ya. Ini detailnya di survei yang kita kerjakan ini. Nah ini. Tentukan dulu apa proyeknya, siapa timnya nanti akan ikut, bagaimana informasi dikumpulkan ya. Melakukan studi empiris ya, membandingkan lah ya bentuk-bentuk sistem yang sudah berjalan ya. Kemudian ini dia dokumen tadi itu, kita analisis dokumen yang ada di sana, kemudian satukan ini ya hasil analisis kita itu. Kemudian kita survei juga nanti, ini hal-hal yang ada ya, kita survei. Nah, jadi nantinya katanya selain melakukan survei pada aktivitas bisnis, juga turut dilakukan survei pada aktivitas teknis ya. Apa saja itu? Nah, biasanya akan berimplikasi dengan realisasi proses bisnisnya. Atau ini disebutkan fase awal ya, persiapan dari siklus perencanaan analisisnya. Baru masuk ke perancangan ya. Nah, di perancangan ini kita akan mengerjakan beberapa hal ya. Dan namanya rancangan fisik, namanya nanti ada rancangan logiknya juga gitu ya. Nah, jadi biasanya di tahap perancangan inilah dilakukan perbaikan-perbaikan ya terhadap proses bisnis yang ada. Jangan pada tahap implementasi perbaikan itu, kita perancangan. Kalau perancangan sudah selesai, perancangan kita sudah dengan benar, berarti nggak ada lagi cerita itu perbaiki proses bisnis, nggak ada lagi. Karena memodelkan itu kan pada perancangan ini ya. Jadi usahakan pada perancangan itu betul-betul apa yang terjadi, apa yang dirasakan kendala yang diungkapkan di sini gitu perancangan ini.
Nah, ini ada beberapa aturan ini yang harus kita perhatikan ya pada fase perancangan itu. Yang pertama adalah ini bahwa nanti setiap proses bisnis itu akan dimulai nanti dan diakhiri dengan customer yang meminta produknya dan dia akan menerima produk. Jelas ya, dia akan datang dulu membawa list produk yang diminta. Kemudian ada banyak proses di sana, apakah dia dulu stok, kemudian apakah di packing dulu, setelah itu kemudian di entry itu datanya dibayar, baru barang sampai lagi ke konsumennya. Nah, tiap proses nanti akan tunjuk ya siapa yang menjadi penanggung jawabnya gitu ya dalam proses ownernya. Nah, nanti juga kita coba lihat bagaimana sih batasan ya dari eksekusinya. Jadi nantinya ini adalah urutannya ya, urutan dari aktivitas-aktivitas yang terjadi ya ketika kita merancang itu. Nah, setelah itu nanti baru dipilih platform. Di platform jadi platform pada skala yang besarnya sesuai nanti dengan implementasi proses bisnis yang ada akan terotomatisasi ya. Apa aja yang terotomatisasi itu? Misalnya nanti ada enterprise application integration middleware. Jadi nanti akan ada aplikasi yang skala enterprise yang diintegrasikan dengan middleware. Mungkin di pelajaran infrastruktur ada kali ya, infrastruktur middleware yang mana? Apa contohnya bisa middleware itu? Anda tahu? Apakah operating system masuk middleware ya? Sistem operasi masuk ya? Sistem operasi masuk ke dalam middleware. Jadi nanti aplikasi kita itu ya, enterprise aplikasi kita itu harus bisa diintegrasikan dengan operating system kita. Jangan nanti kita menggunakan aplikasi yang tidak suitable ya, yang tidak cocok dengan middleware kita. Misalnya kita menggunakan aplikasi, tapi dia nggak bisa dijalankan dengan platform Linux misalnya, atau mungkin OS-nya Linux, itu kan nggak integrasi dia dengan middleware. Jadi gitu ya, harus seperti itu ya, otomatis. Kemudian service oriented architecture realizing system workflow. Jadi arsitektur yang berbasis layanan nanti itu ya nanti akan disamakan ya dengan atau dicocokkan dengan workflow-nya, bagaimana flow dari proses bisnis kita itu. Karena nanti kita punya service oriented itu seperti ini, tapi ternyata bersama dengan workflow atau proses bisnis yang kita rancang sebelumnya. Itu juga bisa seperti itu. Dan juga workflow management system to support human interaction workflow. Jadi nantinya sistem manajemen kita itu, ya pengelolaan sistem kita itu workflow-nya harus sama dengan atau mendukung bagaimana workflow interaksi manusianya yang virtualnya. Jadi bagaimana interaksi antara konsumen dengan kasir, nantinya kemudian konsumen dengan aplikasinya gitu ya, dengan sistemnya itu harus sama-sama mensupport ya. Jadi itu dia ya platformnya itu. Jangan nanti platform itu berbeda dengan sistemnya gitu. Nah, kita lihat pemilihan platform. Bagaimana cara memilih platform yang baik itu? Nah, jadi sudah dijelaskan sebetulnya bahwa platform untuk implementasi non teknis juga harus visible ya, karena memasukkan proses bisnis ke dalam kebijakan bisnis dan prosedur bisnis yang ada. Jadi platform itu betul-betul harus sesuai ya dengan kebijakan bisnis dan prosedur bisnis kita itu. Jangan kita mau yang canggih misalnya tapi tidak support dari misalnya, nggak bisa juga ya. Nah, ini adalah bagaimana kriteria kita dalam memilih platform ya. Pertama integrasi, jadi platform itu harus bisa diintegrasikan. Kemudian bagaimana interaksinya juga harus cocok dengan perancangan prosesnya. Kemudian juga simulasi dan pengujiannya pun harus bisa dilakukan ya. Runtime artinya bisa dijalankan.
general sifatnya ya, umum, artinya tidak ada spesifikasi khusus ya. Kalau spesifikasi khusus itu artinya nanti operasionalnya itu tidak bisa sembarang orang, betul-betul orang-orang yang IT, nggak seperti itu. Jadi platform itu umum, general, siapapun nanti bisa menggunakannya. Ya mungkin hanya dengan satu kali trainingnya ya, satu kali pelatihannya bisa digunakan. Jadi jangan yang bersifat spesifik lah gitu. Ya ini ya kriteria dalam pemilihan platform, ada integrasi, interaksi, kemudian ada perancangan prosesnya, bagaimana simulasi dan pengujiannya nanti, kemudian waktu runningnya ya, runtime-nya, dan harus dia bersifat general tentunya. Implementasi dan pengujian, mana ini dibutuhkan sekali ya dalam memperbaiki model proses yang sudah dibuat. Ini saya coba kan sudah saya terangkan tadi ya. Konsep-konsepnya bisa dibaca aja nanti. Ini adalah tahapan bagaimana nanti pengimplementasian dari sebuah proses bisnis itu bisa diimplementasikan ya dalam lingkungan targetnya atau perusahaan tentunya. Jadi pada target deployment ini akan ada trainingnya itu ya, pelatihan nantinya. Ada pelatihan nantinya bagaimana pengoperasian ya dari aplikasi yang sudah dibangun agar nanti staff itu memiliki pengetahuan cukup nantinya dalam mengoperasikannya. Kemudian pada tahap terakhir operasional dan kontrol. Nanti aplikasi proses bisnis dijalankan yang sudah dijalankan di kota itu apakah sudah sesuai gitu ya dengan kebutuhan bisnisnya. Disemarikan nantinya, dirapatkan lagi nanti kira-kira setelah dijalankan seperti ini kondisinya, lalu nanti apa tindakan selanjutnya yang harus kita kerjakan gitu ya. Nah, ada juga fase pendukung ya, atau supporting activity namanya, kegiatan pendukung dari berbagai fase yang ada. Pertama ada namanya collect ya, kita harus mengumpulkan berbagai hasil observasi kita dalam lingkungan yang akan kita eksekusi itu ya, dan mengklasifikasikan atau mengelompokkan informasi-informasi tadi itu berdasarkan kriterianya, validate ya, memvalidasi berbagai dokumen yang ada tentunya, berbagai informasi yang ada juga dari perusahaan itu, kemudian refine ya, kita memperbaiki kembali nanti hasil dari survei kita itu. Jadi ini aktivitas pendukung ya dari luar berbagai fase yang ada tadi itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Jadi metodologi sudah selesai. Dan ini pun secara teori sudah rekan, ya kan? Melalui proses kesalahan itu. Setelah sesuai dengan desain sudah desain dengan. Mungkin kita lagi dalam proses seleksinya yang sudah melakukan belum, karena memang kita tidak sampai kepada formulasi ya, kita hanya sampai pada desain model bisnis saja. Jadi yang sebagai survei kemudian memodelkannya, mendesainnya ya, hanya buat apa aja. Ya, baik. Sampai itu ada pertanyaan sudah disediakan perusahaan atau gimana misalnya? Nah, ada banyak yang baik. Sampai sini ada pertanyaan. Silakan kalau ada lagu mau bertanyakan. Yang di MST bagaimana? Ada yang mau bertanyakan? Silakan. Tidak, Pak. Ada yang bertanyakan yang di MST yang online?
Oh ya Pak, yang gimana absennya ya Pak? Yang mana? Absennya gimana ya Pak? Absen, oh ya. Yang online absennya nanti seperti biasa, diaktifkan videonya, saya akan screenshot nanti. Kemudian saya akan ambil juga list attendance yang ada pada MS Teams-nya itu. Jadi sama saya akan cek ya di list attendance-nya juga. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Yang di MS Teams ada yang bertanya, silakan. Kalau tidak, saya pengen yang di MS Teams diaktifkan video sebentar untuk diambil footage absensinya. Silakan yang di MS Teams diaktifkan video sebentar untuk diambil absennya. Sudah lambat ini jaringannya. Oke, saya ambil gambarnya ya. Baik, sambil gambarnya ya, 1, 2, 3. Yang di MS Teams sudah bisa live ya. Terima kasih, kita sambung pertemuan kita pada hari Selasa depan. Oke ya, saya close ya. Terima kasih semuanya sudah hadir. Baik, terima kasih juga Kak. Baik, terima kasih juga. Terima kasih Kak. Oke, kita lanjut ya.